bagaimana apa kendala di kampus? Jadi gini bang kan, saya itu kan ikut organisasi. Jadi kuliah saya itu terbengkalai gitu karena udah sering ikut organisasi. Jadi saya terlambat kuliah gitu kan. Saya takut nilai saya nanti anjlok, nggak bagus gitu. Karena kayak mana dibilangnya, dosen juga sebagian ada yang menerima mas alasan saya, ada yang nggak menerima alasan saya di sini. Jadi tuh gimana, saya karena udah ada 2 dosen kayak itu yang saya takut nilai saya itu. Jadi menurut abang kayak mana nih, saya harus kayak mana cara menyesuaikannya, karena saya sekarang memang udah buntu kali, udah nggak tahu lagi kayak mana. Udah memang kayak mana ya, orang tua saya lagi bilang nak, kalau organisasi boleh tapi kuliahnya jangan tinggal kayak itu. Tapi ini kan udah saya lakuin kayak itu kan, sebab memang saya masih konsisten kuliah juga, tapi ada beberapa memang terlambat berapa menit aja kayak gitu. Soal tugas-tugas saya aman kayak itu. Kayak mana kalau menurut? Kalau kayak gitu kan kita memang datang kemari itu kan untuk kuliah, prioritas kita memang kuliah. Namun organisasi kan kita perlu juga mendalamnya untuk tambahan ilmu, karena kan dari organisasi itu kita bisa dapat melatih mental, kemandirian dan sebagainya. Tapi dalam kasus yang ibu katakan tadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau memang sudah terjadi nggak apa-apa, jalani saja organisasi. Namun ketika ada perihal yang lebih mengutamakan kuliah, dahulukan kuliah. Karena kan setelah kuliah kita bisa ikut organisasi juga. Karena kan kuliah itu nggak lama, paling satu hari itu cuma ada 1 MK, 2 MK, paling banyak 4 MK itu udah mentok kali, kan bisa kita atur waktu. Tergantung manajemen waktu kita, bisa kita atur atau enggaknya. Tergantung pada ibu bagaimana memilih, bagaimana manajemen waktunya lah. Kan ibu tahu juga sebagai mahasiswa mana yang lebih diutamakan, mana yang dinomorsatukan dan mana yang dinomorduakan. Jadi setelah dari sini maka apa yang ibu lakukan? Apakah berhenti dari organisasi atau masih lanjut dan menjalani kuliah juga, atau bagaimana? Itulah kan sekarang kenapa saya kesini gitu, karena saya bingung. Saya satu sisi saya harus organisasi karena orang tua saya memang suruh saya tuh organisasi juga, nah ibu aja organisasi, tapi keluarga saya nggak kasih gitu. Tapi saya kuliah juga harus tepat waktu, pengen tepat waktu kayak gitu kan, nggak ada terbengkalai. Apalagi kayak yang bapak bilang tadi, kuliah itu memang sebentar gitu, tapi kan kita mengaplikasikan kuliah kita tuh di organisasi gitu. Makanya saya kayak cara ini kan saya bingungnya gimana ya, saya manage waktu saya tuh, itu yang saya bingungin gitu. Terus kayak apakah ini harus saya ikutin atau kayak mana? Masalah mengikuti atau enggaknya itu kembali pada diri Anda. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi itu, kalau kita mengikuti organisasi sebenarnya fleksibel dia, tergantung kita. Ketika kita banyak memegang suatu benda itu, kita maka akan berat. Jadi pilihlah organisasi yang memiliki feedback untuk diri sendiri gitu, maupun untuk masa depan kita nanti, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pilih-pilih organisasinya, karena tidak semua organisasi itu menyediakan hal yang seperti itu. Feedbacknya, ada organisasi ini sifatnya sementara saja, ada organisasi ini feedbacknya jangka panjang. Jadi kalau satu organisasi saja yang diikuti, saya rasa mungkin bisa lah. Karena kan kebanyakan orang downnya itu karena terlalu banyak kali memegang tanggung jawab. Di organisasi A dia ikut, B dia ikut, nggak masalah, bagus. Cuman satu organisasi itu dia pemeran utama di situ, yang lainnya dia mengikuti aja, itu tidak masalah. Tergantung manajemen waktu kita bagaimana, mana yang diutamakan. Ketika kita kuliah itu kan
ketika midterm, kuis, final itu yang paling utama dan presentasi. Namun ketika di hari-hari lain mungkin kita bisa izin, dan dosen tuh pasti maklumi karena kan dosen juga pernah berada di posisi kita, pernah juga menjadi mahasiswa. Mungkin harapannya ke depannya itu tergantung Anda selaku mahasiswa memilih organisasi yang bagus itu bagaimana, yang baiknya bagaimana, jangka panjangnya, apakah tidak bentrok dengan agama, tidak bersinggungan dengan keluarga, itu terserah Anda untuk memilihnya, itu hak Anda. Namun ketika Anda sudah memperjuangkan organisasi yang Anda tekuni, jangan pernah disia-siakan, karena kan itu sebagai batu loncatan untuk masa depan. Jadi bagaimana setelah Anda mendengarkan ini, menurut Anda bagaimana? Apakah masih lanjut organisasi atau kuliah? Dari penyampaian Bapak tadi, saya rasa saya itu harus, saya kan nih ngomong-ngomong banyak juga ikut organisasi. Jadi dari yang Bapak bilang tadi betul, saya kayaknya kali ini memilih beberapa organisasi atau grup yang memang menurut saya itu lebih penting gitu, biar agak bisa memanage waktu. Terus kedepannya saya akan lebih mengatur waktu saya gitu, lebih mengatur waktu biar supaya tidak terbentrok antara kuliah dan dengan organisasi. Baik, kalau sudah Anda memahami itu, mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Pulangnya dari sini, alangkah baiknya itu dipikirkan dengan matang, buat schedule hidup, rundown hidup, istilahnya absen diri dalam keseharian itu apa gitu. Bangun subuh sampai tidur lagi itu apa, itu manajemen waktu kita supaya kita bisa membagi waktu kita gitu. Nah, mungkin itu saja Bu. Mudah-mudahan dapat manfaatnya bagi Ibu. Terima kasih ya Pak. Jadi ini saya kapan lagi yang bisa datang ke sini Pak? Kalau memang masih terasa ada kendala dalam pikiran, susah tidur dan sebagainya, silahkan saja datang kemari. Baik Pak. Hubungi saja di waktu jam kerja. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama.